Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Shalom, selamat berjumpa kembali para wanita kekasihnya Tuhan. Pada kesempatan ini kita bertemu di dalam acara Lovely Woman Session. Di sini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan yang lebih perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan kemudian nanti kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman sehubungan dengan program kegiatan yang ada di ibadah wanita Gereja Betel Injil Sepenuh Kepunton. Nah, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sama-sama kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah ada hentinya. Hari ini kami akan belajar dari firman-Mu dan kami ingin menjadi wanita-wanitanya Allah yang hidup seturut dengan apa mau Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua dan Tuhan berkarya atas hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita akan membuka di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata Alkitab mengatakan secara tegas bahwa istri yang cakap itu melebihi permata. Artinya semua istri-istri, wanita-wanita sangat berharga di mata Tuhan karena nilaimu lebih tinggi daripada permata. Hargamu lebih tinggi daripada benda mulia. Itu sebabnya sekarang kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang dimaksud dengan cakap itu seperti apa. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa istri yang cakap memakai kata noble character. Artinya apa? Sebuah karakter, satu karakter yang mulia, satu karakter yang bernilai tinggi. Ayat paralelnya kalau kita nanti buka di dalam Rut pasal 3 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Rut itu seorang yang dikenal dengan kehidupannya yang baik. Nah, kehidupan baik inilah yang sedang ditandaskan di dalam Alkitab. Siapakah wanita yang cakap itu? Wanita yang baik, wanita yang mulia, wanita yang memiliki nilai-nilai hidup, wanita yang berharga karena hidupnya menjadi berkat. Nah, kalau kita melihat lagi nanti di dalam bahasa aslinya, di situ memakai kata kaya yang memiliki makna nilai moral. Dan ada pengertian yang lain ternyata para wanita yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata di sini cakap ini juga memiliki makna sebagai seorang wanita yang memiliki karakter seperti seorang militer, ya, tentara militer. Artinya apa? Berani mati, wah gitu ya. Mungkin kalau kita katakan tentara akan seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 ini apa sesungguhnya? Alkitab ingin menandaskan demikian, bahwa istri yang cakap, yang mulia, yang baik, yang memiliki derajat, ya, itu adalah wanita yang akan mengerjakan seperti Mazmur 31 ayat 10 hingga nanti ayat 31, kita akan baca di situ ternyata ada poin-poin yang begitu banyak. Ya, nah poin-poin yang begitu banyak itu nanti kalau nanti para wanita baca secara lebih teliti lagi ya, nanti kita akan menemukan ternyata mengandung 3 makna. Apa itu? Para wanita yang hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, para wanita yang kemudian mereka ini memperhatikan sesamanya. Dan yang ketiga adalah para wanita, istri-istri yang hidup dengan bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu ya. Ternyata wanita yang menghormati dan takut Tuhan itu dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 30 dengan perkataan seperti ini. Ayat firman Tuhan katakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Namun istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya apa? Artinya bahwa wanita yang takut akan Tuhan itu tidak berhubungan dengan persoalan kemolekan, bukan persoalan kecantikan secara jasmani, bukan demikian. Para wanita tidak perlu untuk harus setiap hari nyalon, mungkin kayak gitu ya. Tidak setiap hari harus melakukan perawatan kecantikan, bukan itu yang ingin ditandaskan. Bukan yang nampak dari luar yang harus cantik, tapi yang harus cantik adalah apa? Yang di dalam. Amsal ini tadi katakan bahwa kecantikan itu adalah berhubungan dengan hidup takut akan Tuhan. Hal yang pertama, jika kita mau menjadi istri yang cakap, hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Menjadi seorang wanita yang mengasihi dan peka terhadap kebutuhan sesama. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
Jadi dari ayat firman Tuhan ini kita belajar yang berikutnya, bahwa ternyata wanita yang cakap adalah wanita yang memperhatikan keadaan di sekitarnya, peka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wanita yang cakap adalah wanita yang mau mengulurkan tangannya bagi yang kekurangan. Pada waktu melihat ada penderitaan di sekitarnya, maka dia akan mengulurkan pertolongan. Dengan demikian, pada waktu wanita mampu untuk memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan yang ada di sekelilingnya, bukan hanya dalam rumah tangganya, maka hidupnya pun akan menjadi berkat bagi lingkungannya. Akan memperhatikan anak-anak yatim, akan memperhatikan orang-orang yang miskin, menolong dengan kemampuan yang dia miliki. Yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa wanita yang cakap itu memiliki kesetiaan dan kasih kepada keluarganya. Amsal 31 ayat 27 katakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ayat 28 katakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ternyata wanita yang cakap ini adalah wanita yang menjadi kebanggaan dalam keluarganya. Anak-anaknya bangun pagi hari dan mengatakan bahwa saya bangga punya mama seperti mamaku ini. Suaminya setiap hari melihat istrinya dan berkata, saya bangga punya istri seperti dia dan saya beruntung. Nah, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah istri yang cakap. Karena dengan demikian, maka istri yang cakap akan menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan. Tuhan tolong supaya kami semua menjadi wanita yang cakap di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, dan yang terutama kami hidup takut akan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman ini kami meteraikan dalam hidup kami dan menjadi gaya hidup kami sebagai wanita-wanitanya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom para wanita kekasihnya Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang sebentar ya, sehubungan dengan persoalan yang saat ini para wanita juga menghadapinya, yaitu masalah keadaan pandemi COVID-19 ini, dan lalu apa yang bisa dilakukan oleh para wanita, khususnya juga untuk istri-istri menghadapi keadaan seperti itu. Nah, hari ini kita akan sedikit sharing seperti itu mungkin ya, dengan Ibu Sony Harsono yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, shalom dan selamat datang Bu Sony. Shalom Bu, shalom semua. Iya, nah gini Bu, karena hari ini kita ini memiliki satu kesempatan yang baik dalam acara session untuk para wanita yang kita berikan satu judul program ini adalah Lovely Women Session gitu ya. Jadi kita mau bincang-bincang persoalan wanita gitu. Nah, Bu Sony, kira-kira kalau Ibu sendiri selama hidup baru kali ini ya Bu menghadapi pandemi COVID yang kayak gini, kondisi dunia kayak gini. Nah, baru kali ini dan tidak minta terulang tidak lagi minta pastinya. terulang lagi. Ya, nah kemudian kira-kira perubahan apa yang paling kerasa Bu kalau Ibu rasakan? Perubahannya karena anak-anak sementara ini tidak belajar di sekolah, anak-anak belajar di rumah, otomatis rumah semakin ramai. Lebih ribut ya, lebih gayeng. Nah, lebih sering kotor lagi. Lebih sering kotor. Dan otomatis juga pengeluaran bertambah. Karena apa? Karena anak-anak di rumah makannya tambah banyak. Nah, betul. Banyak camilan yang harus disiapkan ibu-ibu. Jadi seperti firman Tuhan tadi, ibu-ibu harus cakap di dalam mengatasi semuanya. Anak-anak yang di rumah supaya anak-anak tidak jenuh. Ya. Iya, betul. Ibu-ibu itu harus pandai juga mengatur keuangan juga. Nah, betul sekali Bu. Nah, itu yang sekarang menjadi satu bahan pembicaraan kita. Karena ini masalah yang saat ini pasti dihadapi oleh ibu-ibu juga yang saat ini menyaksikan acara ini. Pengeluaran bertambah, Betul. tapi penghasilan
mungkin bisa terjadi bahkan berkurang. Betul. Karena ada beberapa yang juga dirumahkan seperti itu ya Bu. Nah kira-kira kalau misalnya untuk masalah pengelolaan untuk dalam keluarga sendiri dengan kondisi penghasilan yang mungkin bisa berkurang sementara pengeluarannya makin bertambah, ada enggak yang bisa untuk di-sharekan Bu? Bisa mungkin menjadi satu bahan pemikiran Ya. untuk solusinya. Ada juga ibu-ibu yang pengeluarannya bertambah, penghasilannya berkurang. Memang ada, karena di PHK banyak yang dirumahkan, mengingat kondisi di mana-mana sepi, sehingga ada yang dibuat safe, ada yang masuknya di dioglang, ya. Otomatis penghasilannya hanya separuh. Tapi banyak sekali yang saya jumpai, ibu-ibu itu juga pinter. Iya. Jadi Pinternya kayak apa Bu? menggunakan kesempatan selama di rumah ini, dia menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Dia ada yang pinter masak, langsung bisa terima masakan online. Banyak Dulunya yang pesan. Dulunya nggak kepikir mau online ya Bu ya? Nggak kepikiran. Ya. Tetapi dalam keadaan kondisi seperti ini, justru mereka bisa masak dan bisa mendapat tambahan penghasilan. Oke, iya. Jadi justru ini ya, para wanita mungkin ini bisa menjadi bahan masukan juga bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit ini kita juga masih bisa berupaya untuk membantu keuangan dari keluarga ya, untuk suami juga gitu. Kemudian selain dari itu mungkin ada mungkin penghematan ya Bu ya? Ya, ada. Untuk bisa menghemat itu caranya masak sendiri. Itu lebih hemat. Wah ini yang setiap hari. Yang biasanya tidak pernah masak, dengan adanya COVID-19 masak sendiri. Selain lebih bersih, juga lebih hemat. Betul juga, iya. Lalu juga melatih anak-anak untuk tidak makan daging terus. Bisa dimasakkan sayur, bisa disuruh makan buah, bisa diselang-seling sehingga menambah hemat keluarga. Oke, betul-betul juga, iya. Karena memang kalau kita memperhatikan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka makan makanan yang ini ya Bu ya, makanan-makanan yang instan. Iya, betul. Iya, dan cenderung junk food gitu ya. Iya, betul. Bukan makanan yang sehat. Ada satu hal yang sangat menarik Bu Sony kalau saya perhatikan, bahwa di sisi yang lain memang pandemi COVID-19 ini membuat banyak goncangan. Tapi juga kita tetap meyakini bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita berpikir bahwa ada kebaikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kebaikan apa yang bisa kita terima di dalam keluarga gitu ya Bu? Ya, semua yang sudah terjadi tidak ada yang secara kebetulan. Betul itu harus sekali. kita percayai. Iya. Semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Iya. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk anak-anaknya. Kalau saya amati dengan adanya COVID-19 ini, justru Tuhan punya rencana. Tuhan ingin mendekatkan keluarga kita. Iya betul. Antara orang tua dengan anak sekarang bisa lebih dekat lagi. Dulunya telisipan terus ya Bu? Telisipan, anaknya sekolah, orang tuanya kerja. Sekarang anak-anak belajar di rumah, orang tua di rumah, bisa ketemu, bisa ibadah di rumah, bisa bareng-bareng. Membangun komunikasi. Bisa membangun komunikasi dalam keluarga. Betul, iya. Ini saya pikir maksud Tuhan untuk memperkuat keluarga. Rumah tangga, iya. Iya, baik. Baik, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan dari apa yang tadi sudah kita sharingkan, bahwa ada nilai yang positif, seperti itu ya Bu Sony ya? Betul. Ada nilai
di mana justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama, kita justru bisa untuk mengajar putra-putri kita untuk mereka makan makanan sehat. Gitu ya Bu ya, makan sayur kayak gitu. Atau juga justru kita mendidik mereka makan buah daripada camilan-camilan yang tidak berguna seperti itu. Iya, dan kemudian yang berikutnya juga kita justru bisa memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada anak-anak, membangun komunikasi yang baik. Karena bisa terjadi bahwa di dalam, meskipun sama-sama ada di dalam rumah, tapi ternyata anak di dalam kamar atau mereka juga asik sendiri gitu ya Bu ya, dengan gamenya. Nah ini waktunya justru untuk orang tua justru bisa melibatkan anak-anak bersihin rumah sendiri ya Bu ya. Bersihin rumah sendiri, kemudian juga rame-rame mungkin ngobrol, masak bareng-bareng dengan putri-putri, ibu-ibu bisa mengajak putri-putrinya seperti itu untuk belajar memasak. Ternyata ada begitu banyak hal yang positif, dan selain daripada itu justru kita justru bisa selain merekatkan hubungan di dalam keluarga, justru kita justru bisa saling membangun kerohanian kita. Betul sekali tadi kan bahwa pada akhirnya COVID-19 ini akan membangun seluruh rumah tangga menjadi semakin kuat karena terbangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik. Iya baik, kiranya bincang-bincang kita pada kesempatan ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Dan ada informasi Bu Soni yang ingin disampaikan sehubungan dengan Komisi Wanita Gereja Betel Injil Sepenuh Kepunton. Baik, saya ingin menyapa ibu-ibu yang berulang tahun dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 18 Mei. Banyak banget karena tidak ibadah sehingga tertunda. Wah. Tapi enggak apa-apa ya, tertunda. Berarti para wanita harus simak baik-baik namanya disebutkan apa enggak gitu. Ibu Supariem tanggal 3 Maret. Ibu Mursid tanggal 3 Maret. Ibu Limpojai tanggal 4 Maret. Ibu Tio Siok Hong, Ibu Gunawan ini 4 Maret. Ibu Pariem tanggal 9 Maret. Ibu Maria Lilis 12 Maret. Ibu Endang Susilowati 17 Maret. Ibu Tri Endah Martanti 19 Maret. Ibu Emawati tanggal 25 Maret. Ibu Kimwa 26 Maret. Ibu Ribut tanggal 27 Maret. Ibu Sri Mariani tanggal 29 Maret. Ibu Tarmi Widodo tanggal 30 Maret. Ibu Sri Yatin tanggal 2 April. Ibu Limevang tanggal 5 April. Ibu Seswati tanggal 8 April. Ibu Sri Harni tanggal 9 April. Ibu Tio Lunli tanggal 9 April. Ibu Ria Anggraini tanggal 10 April. Ibu Nuning Suharti tanggal 12 April. Ibu Tabita Rosmiati tanggal 12 April. Ibu Atun Sri Lestari tanggal 13 April. Ibu Sunarti tanggal 17 April. Ibu Sumirah tanggal 17 April. Ibu Kamti tanggal 19 April. Ibu Endang Suryandari tanggal 20 April. Ibu Ambar Kartika Ningsih tanggal 21 April. Ibu Diah Westri Dewandari tanggal 2 Mei. Ibu Wipeklan tanggal 5 Mei. Ibu Elizabeth Pardiem tanggal 8 Mei. Ibu Emi Kristiana tanggal 10 Mei. Ibu Gengguatin tanggal 14 Mei. Ibu Ladrang Sri Rezeki tanggal 16 Mei. Dan Ibu Endang Setianingsih tanggal 17 Mei. Kami dari pengurus wanita mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya, dan semakin diberkati, semakin setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Nah baik, para wanita,
sudah ada nama-nama yang disebutkan, ya. Kalaupun nanti ada yang loh, kok saya belum kesebut? Ternyata ini apa kelewatan mungkin gitu ya Bu ya. Nah nanti Atau belum daftar. Nah atau belum daftar. Belum daftar. Jadi persoalannya di situ ya. Jadi mungkin ada di antara para wanita yang belum mendaftarkan diri sebagai belum memasukkan data. Oke, Jadi ya. tidak terdaftar. Iya. Nah sekarang dalam masa pandemi COVID yang karena kita nggak bisa beribadah, yang belum daftar nanti berarti nunggu ya Bu ya? Untuk besok atau nanti di grup WA atau menyampaikan? Bisa menghubungi dari salah satu pengurus yang dikenal bisa. Oke. Jadi bisa nanti segera didaftar. Ya, Iya. tidak usah menunggu besok kalau ibadah wanita lagi. Iya. Oke, baik. Nah, senang sekali tentunya pada kesempatan ini kita sudah bergabung bersama dalam acara Lovely Woman Session, dan kiranya melalui acara yang singkat ini bisa menjadi berkat, pengobat Amin. rindu seperti itu ya Bu Iya. Soni ya. Karena para wanita sudah cukup lama ini, 2 bulan ya. 2 bulan sudah Bu ya. Sejak ibadah terakhir tanggal 2 Maret. Oh, wow. Berarti 3 bulan ya. Itu sebabnya nggak heran kalau pada kangen gitu. Nah, melalui acara ini bisa menjadi pengobat kangennya. Pelepas kayak gitu. rindu. Pelepas rindu. Oke, baik. Acara ini akan kita tutup dengan kehadiran dari Ibu Gembala. Mari silahkan Ibu Lisa untuk turut bisa bergabung bersama dengan kita pada kesempatan ini. Ada mungkin pesan-pesan Ibu Gembala memberikan kesejukan di tengah pandemi COVID-19. Shalom, ibu-ibu wanita GBS Kepunton. Mungkin secara fisik sementara ini kita tidak bisa bertemu, tidak bisa berpelukan. Kalau ibu-ibu khasnya kan gitu, berpelukan, cipika-cipiki. Sementara ini mungkin harus Pokoknya asal nggak gosip ya Bu ya. sementara ini ditunda dulu, nanti disalurkan nanti kalau kita berjumpa lagi. Harapannya cepet lah nanti gitu ya, segera. Ya, sementara ini seperti itu. Tapi saya juga bersyukur karena melalui acara ini kita tetap bisa berfellowship, Iya. kita tetap bisa bertemu di udara, dan kita tetap bisa saling menguatkan melalui setiap doa-doa kita. Kita bisa tetap mendukung satu dengan yang lain. Amin. Iya. Nah, acara ini itu masih bisa ibu-ibu saksikan, ibu-ibu masih bisa dengarkan lewat siaran Tifara Iya. setiap hari Senin, Minggu pertama dan Senin ketiga jam 6 sore. Juga bisa disaksikan melalui YouTube GBS Kepunton, juga bisa melalui Facebook, juga bisa melalui WhatsApp, melalui WA. Iya. Gitu. Jadi tetap nanti bisa bergabung ya Bu ya Ya. dalam acara ini. Oke, baik, dan kayaknya kita akan segera mengakhiri acara ini. Kami mempersilahkan untuk Ibu Lisa bisa menutup dalam doa sekaligus doa berkat untuk para wanita. Ya. Mari ibu-ibu, kita akan tutup acara ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan sudah beri sehingga kami tetap bisa bersekutu secara online. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan ini dan kami terus mengharapkan Tuhan menguatkan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan akan menguatkan kami yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan beri jalan keluar dan terobosan-terobosan untuk kami yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan jamah sembuhkan untuk kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus, kuasa Allah nyata di dalam hidup kami masing-masing. Penyertaan Tuhan untuk kami tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang berulang tahun. Berkat kemurahan Tuhan senantiasa tercurah di dalam hidupnya. Cinta Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hidupnya. Dan Tuhan senantiasa berikan yang terbaik untuk hidup ibu-ibu ini. Untuk kami semua, Tuhan senantiasa kuatkan kami. Tuhan senantiasa hiburkan kami. Tuhan senantiasa beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh selalu bersyukur karena kami tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kami hari-hari ini, Tuhan Yesus selalu baik untuk hidup kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu limpah dalam hidup kami. Berjalanlah Engkau di depan kami Tuhan, menuntun langkah kami sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak salah arah. Terima kasih. Mari ibu-ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.